Selamat pagi, semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apik Nam Jagat Samangka. Perkenalkan, nama saya Adi Sihombing, Jabatan Operator Komunikasi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Tarakan. Saya adalah siswa Laksar CPNS 2022, Angkatan 7, Kelompok 2. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber tentang core value ASN berakhlak, di mana berakhlak terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif, dan loyal. Langsung saja di sini saya bersama Bang Rangga yang merupakan karyawan dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Tarakan. Mohon izin Abang untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Rangga Wijaya. Saya angkatan 2014. Sebelumnya saya berasal dari Semarang. Dan untuk penempatan di kantor SAR Tarakan ini, saya dari tahun 2020. Sebelum kantor ini menjadi kantor, sebelumnya adalah pos. Jadi untuk jabatan Abang sekarang apa? Saat ini saya jabatan rescuer terampil. Baik, langsung saja kita akan membahas di sini tentang core value ASN berakhlak. Sekarang kita akan membahas tentang core value ASN, yaitu berakhlak. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Jadi menurut Abang, pelayanan seperti apa yang sudah Abang lakukan atau kantor ini lakukan selama Abang sudah bekerja? Oke. Jadi selama saya bertugas di sini untuk berorientasi pelayanan publik ya, gitu ya. Kita melayani masyarakat kan ya. Jadi setiap ada kayak laporan dari warga mengenai ada anggota keluarganya yang menghilang atau dia telat pulang, dia pasti datang ke sini. Nah, kita sebagai karyawan di Basarnas itu kan kita harus menunjukkan sikap kita kan yang baik gitu. Jadi kita tanyakan dulu dari nama korbannya yang dilaporkan namanya siapa, terus keluarga korban itu gimana, tempat alamat tinggalnya sama kontak HP-nya. Dan kita juga ada kayak pelayanan yang etika kita lah. Jadi kita sambut dengan ramah tamah, kita tanyain dengan baik-baik agar si korban tidak merasa khawatir lagi kan, dia nggak cuma buat anggota atau tetangganya yang menghilang itu. Jadi intinya pelayanan seperti pelaporan musibah ya Pak? Ya. Terus selanjutnya yang kedua adalah kompeten. Abang kan seorang S2, jadi kalau ada operasi SAP, kualifikasi seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang S2 pas melakukan operasi? Nah, untuk kita operasi, jadi sebelum kita terjun di operasi itu kan awalnya kita ada landas, ada lansar juga kan. Kita ada latihan dasarnya. Nah, di latihan dasar itu kita diajari bagaimana kita menolong, ada teknik menolong di air ataupun di pegunungan, di ketinggian ataupun di jurang seperti itu, di kemiringan atau dan sebagainya gitu kan. Nah, dari situ kita pertama dibekali dengan MFR dulu kita. Nah, kompeten kita pertama yang harus kita punyain MFR. Baru habis itu yang kedua, karena di Tarakan ini kebanyakan kita di perairan, di wilayah perairan, pasti kan banyak korban dari nelayan. Nah, kita pakai teknik penyelamatan dari untuk khusus di water. Jadi kita memang udah diajari untuk penolongan di water. Jadi untuk selanjutnya kita berbicara tentang harmonisasi. Harmonisasi di mana salah satu nilainya adalah saling menghargai apapun latar belakangnya. Menurut pengalaman Abang selama ini, apakah ini sudah diterapkan terutama di kantor Tarakan? Ya, sudah sih. Kan kalau dari harmonis itu kan kita di lapangan itu kita kerja bukan Basarnas saja. Ada dari Polri, ada dari Angkatan Laut, ada juga dari potensi-potensi yang lain kan, terutama di kita itu kan saat ini ada TP itu kan, tenaga pembantu rescuer kita kan. Nah, meskipun kita itu sebagai rescuer dan kita dibantu sama TP, kita nggak ada rasa kayak kita ini dari Basarnas, kita ini yang terbaik. Kita nggak ada rasa gitu. Kita harus saling menghargai dari potensi-potensi yang lain, termasuk ke TP kita sendiri. Jadi ketika kita menolong, ya kita selalu itu berkomunikasi dengan baik. Tidak ada kayak aku nih yang paling jago, nggak ada yang seperti itu. Jadi sering menghargai apapun jabatannya. Iya. Terus selanjutnya itu tentang loyal. Menurut Abang loyal itu seperti apa sih Bang? Nah, kalau buat loyal itu
kan kita kan bekerja di instansi pemerintahan kan, kita itu harus loyal buat instansi. Jadi kalau kita kayak misal nih kita lagi cuti, tiba-tiba ada operasi besar atau operasi nasional ataupun operasi di wilayah tersebut yang kekurangan personil, ketika kita dipanggil kita harus siap dalam keadaan apapun, entah kita masih jauh dari kantor atau masih kumpul dengan keluarga, kita harus siap untuk menjawab panggilan tersebut. Kita harus datang mau gimana pun keadaannya. Jadi harus tetap Kita harus tetap siaga buat walaupun ribut gitu ya Bang. Iya, kita harus tetap siaga. Selanjutnya Bang, kita ke adaptif. Adaptif berarti beradaptasi. Ini maksudnya Bang, beradaptasi terhadap apa dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pegawai untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, buat adaptif ini kita kayak seperti hal baru gitu kan. Ya, Jadi baru. contoh kayak alat dari Kabadan kita, dari Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, itu dia mengirimkan alat Aqua-E untuk kita. Nah, itu kan alat baru. Kita harus berusaha buat familiar sama alat itu kan. Nah, kita harus belajar alat itu. Jadi kita harus siap buat menerima hal-hal baru seperti Aqua-E yang dikeluarkan dari Kabadan, proyeknya Kabadan, dan selalu siap kalau ada seperti yang pokoknya mau apa inovasi-inovasi baru lah dari kantor SAR Tarakan, dari kantor SAR nasional lah pokoknya. Jadi harus menyesuaikan Iya, terhadap menyesuaikan. perkembangan teknologi. Iya, dan menyesuaikan. Terus selanjutnya kolaboratif. Kolaborasi seperti apa yang telah dilakukan oleh kantor pencarian dan pertolongan Tarakan khususnya saat terjadi operasi? Nah, untuk kolaboratif sendiri kita bekerja tidak sendiri seperti halnya tadi kita harmonis. Kita bekerja dengan Polri ataupun angkatan laut, dengan bahkan kita kerjasama dengan nelayan untuk mencari informasi. Dan untuk baru-baru ini kita juga ada kerjasama dengan Airnav terkait dengan perubahan cuaca. Nah, untuk kolaborasi kita di lapangan kita terkadang berkolaborasi sama Polri ataupun angkatan laut ini. Terus yang terakhir tadi Bang, ketinggalan. Yang terakhir itu akuntabel. Salah satu nilai akuntabel itu adalah melaksanakan tugas dan dengan jujur. Dari pengalaman Abang sebagai reskuer, pernahkah Abang dikasih uang sebagai rasa terima kasih masyarakat karena Abang telah melakukan operasi SAR di lapangan? Dan apa tanggapan Abang terhadap hal tersebut? Kalau seperti itu kita kan sebenarnya nggak boleh menerima ya, karena kita itu tidak diizinkan untuk menerima uang dari keluarga, entah dari keluarga korban ataupun dari masyarakat. Karena hal seperti itu tidak termasuk dalam ke undang-undang kita. Jadi kita melaksanakan ini tuh memang dasar atas instansi kita kan. Kita itu kan berjiwa sosialisasi. Kita itu instansi kemanusiaan. Jadi kalau kita dikasih uang kayak itu sebaiknya kita menolak karena itu bukan hak kita. Jadi apapun bentuknya tetap harus ditolak. Ya, harus ditolak. Karena itu sudah merupakan tugas kita ya. Iya, kita karena memang tugas kita kan mencari dan menolong kan. Baik, sekian pertanyaan dari saya Bang tentang co-evaluation. Semoga apa yang Abang sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan terutama di kantor pencarian pertolongan Tarakan. Atas ketersediaan Abang dalam wawancara ini, saya ucapkan terima kasih Bang. Oh iya. Sukses ya. Ya. Teman-teman. Sekian podcast saya dengan narasumber tentang co-evaluation. Selamat pagi, Afif 6 Jagat Samagra.